kemajuan pesat Papua, negara tetangga terdekat Indonesia yakni Timor Leste, justru dihadapkan pada berbagai tantangan serius dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Negara kecil yang dulunya memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia, kini tampak mulai membuka mata, bahwa pilihan untuk mandiri di bawah bayang-bayang dominasi kekuatan asing, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sementara Papua mengalami transformasi infrastruktur yang masif, pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Timor Leste justru berada dalam posisi stagnan yang memunculkan kegelisahan di kalangan masyarakat dan pemimpinnya sendiri. Pemandangan kontras antara kedua wilayah ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah keputusan yang diambil 2 dekade lalu masih relevan untuk masa depan mereka? Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Transformasi Papua di bawah. Kepemimpinan Indonesia benar-benar mengejutkan banyak pihak. Dari pembangunan jembatan dan bandara, pembangunan jalan Trans Papua, hingga digitalisasi yang merambah ke pelosok. Semua menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun kawasan timur. Ini menjadi kontras mencolok bagi Timor Leste, yang masih bergulat dengan masalah dasar, seperti akses air bersih, listrik, dan fasilitas pendidikan. Bagaimana Papua yang dulunya dianggap sama tertinggal, kini justru melaju dengan sangat cepat. Kemajuan Papua tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga bahan perenungan mendalam bagi negara tetangga. Sementara itu, hubungan antara Timor Leste dan Australia juga menjadi sorotan tersendiri. Banyak kalangan menilai bahwa Australia tidak benar-benar tulus membantu Timor Leste tumbuh menjadi negara yang mandiri dan kuat. Sebaliknya, ada kecurigaan bahwa Australia sengaja membiarkan ketergantungan ekonomi terus terjadi. Agar Timor Leste tetap berada dalam kendali mereka. Bantuan pembangunan yang dijanjikan oleh Australia seringkali tidak terrealisasi secara nyata, dan ketimpangan yang terjadi semakin jelas ketika dibandingkan dengan hasil nyata pembangunan Papua oleh Indonesia. Situasi ini membuat banyak rakyat Timor Leste mulai mempertanyakan loyalitas mereka terhadap kekuatan asing yang selama ini dijadikan mitra strategis. Dalam beberapa kesempatan, tokoh-tokoh masyarakat dan akademisi di Timor Leste bahkan tidak segan mengutarakan kekecewaan mereka terhadap janji-janji kosong dari Australia. Mereka secara terbuka mulai membandingkan kinerja pembangunan yang dilakukan Indonesia di Papua dengan apa yang mereka alami sendiri. Banyak yang menyuarakan bahwa Timor Leste sudah saatnya membuka diri terhadap kerjasama yang lebih menguntungkan dan seimbang, termasuk kemungkinan mendekat kembali ke Indonesia. Wacana ini yang dulu dianggap tabu, kini mulai diperbincangkan dalam forum-forum intelektual dan masyarakat sipil sebagai bentuk refleksi dari kekecewaan kolektif terhadap kondisi saat ini. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran besar dalam dinamika politik kawasan Asia Tenggara. Indonesia yang sebelumnya sering dianggap tidak mampu mengelola wilayah timur dengan baik, kini justru menjadi contoh keberhasilan. Papua kini menjadi semacam etalas pembangunan Indonesia di mata internasional. Keberhasilan tersebut tidak hanya mematahkan stigma masa lalu, tetapi juga menunjukkan bahwa pendekatan baru yang berbasis pada pembangunan dunia terhadap Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang dulu disebut terpinggirkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto pun tampaknya sadar akan potensi besar Papua sebagai wajah baru Indonesia. Dalam beberapa pidatonya, ia menyebut Papua sebagai pusat perhatian nasional ke depan. Pemerintah mendorong proyek-proyek strategis seperti pembangunan kawasan industri, perluasan bandara internasional, pusat pelatihan militer,
hingga pengembangan teknologi berbasis lokal. Semua ini dilakukan membentuk Papua sebagai wilayah yang setara dengan kawasan-kawasan maju lainnya di Indonesia. Strategi ini bukan hanya untuk kepentingan dalam negeri, tetapi juga sebagai pesan kuat kepada negara-negara tetangga tentang kemampuan Indonesia membangun wilayah perbatasan dengan serius. Australia yang sejak lama memiliki pengaruh kuat di Timor Leste, tentu merasa terancam dengan perubahan ini. Mereka mulai mengambil berbagai langkah diplomatik dan strategis untuk mempertahankan pengaruhnya. Namun langkah-langkah tersebut justru memperjelas kesenjangan dan pembangunan yang ketika janji-janji Australia tak kunjung terlihat bentuk nyatanya, justru rakyat Timor Leste melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Papua tumbuh di bawah tangan Indonesia. Perbandingan ini memicu rasa iri sekaligus rasa ingin tahu tentang bagaimana Indonesia mampu mencapainya dalam waktu relatif singkat. Sentimen untuk mendekat kembali ke Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat Timor Leste, terutama generasi muda. Mereka baik cuet di Indonesia dengan hazata resilid dan glowing. Penuh konflik, tetapi sebagai negara yang mampu memberikan masa depan lebih baik bagi wilayah timur. Mereka melihat bagaimana generasi muda Papua kini diberi akses luas terhadap pendidikan, teknologi, dan peluang ekonomi. Bahkan muncul anggapan bahwa Papua telah melampaui banyak negara kecil di kawasan dalam hal pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Indonesia juga berhasil menjaga stabilitas keamanan dan sosial di Papua dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Tidak lagi hanya menggunakan NIEK. Pendekatan militer pemerintah mulai menekankan pembangunan ekonomi pendidikan dan layanan dasar sebagai alat utama untuk menciptakan perdamaian. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dan berkelanjutan, serta menciptakan rasa memiliki yang lebih kuat di kalangan warga Papua terhadap negara. Sementara itu, di Timor Leste, konflik internal pengangguran tinggi dan minimnya lapangan pekerjaan masih menjadi masalah utama yang belum juga terpecahkan. Menariknya, perbatuan Timor Leste kini banyak menjadi bahan diskusi di media sosial. Banyak netizen dari Timor Leste yang secara terbuka menyatakan kekaguman mereka terhadap kemajuan Papua, dan bahkan mulai menyuarakan ide untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Indonesia. Konten-konten yang menampilkan infrastruktur Papua seringkali viral di kalangan netizen Timor Leste, yang merasa kondisi negaranya terlalu jauh tertinggal dari tetangganya sendiri. Suara-suara seperti ini semakin memperkuat narasi bahwa ada keinginan untuk peran alam B. Kebijakan luar negeri mereka. Isu ini jelas menjadi perhatian negara-negara barat, terutama Australia. Mereka khawatir jika pengaruh Indonesia semakin kuat di kawasan ini, maka posisi strategis mereka di Asia Tenggara akan terganggu. Australia selama ini mengandalkan Timor Leste sebagai zona penyangga, dan jika negara kecil itu mulai menoleh ke Indonesia, maka dominasi mereka akan terancam. Apalagi dengan kepemimpinan Prabowo yang cenderung aktif membangun kerjasama lintas kawasan. Indonesia kini menjadi kekuatan baru. Yang tak bisa diabaikan begitu saja. Secara geopolitik, jika pengaruh Indonesia kembali menguat di Timor Leste, maka dominasi lama Barat di kawasan ini akan tergeser. Bahkan jika itu hanya dalam bentuk kerjasama ekonomi atau pertahanan, hal ini sudah cukup membuat kekuatan Barat merasa terpojok. Apalagi jika masyarakat Timor Leste sendiri yang mendorong perubahan ini dari bawah. Ini menunjukkan bahwa diplomasi pembangunan Indonesia berhasil memenangkan hati rakyat, bukan hanya pemerintah, meski Indonesia tidak pernah. Secara terang-terangan mengajak Timor Leste untuk bergabung kembali. Pendekatan mereka yang bersahabat dan berbasis hasil nyata membuat wacana ini muncul secara organik.
Keberhasilan pembangunan di Papua menjadi argumen kuat bahwa Indonesia bisa membawa perubahan besar. Bahkan di wilayah yang selama ini dianggap sulit. Sentimen yang dulu diwarnai trauma masa lalu, kini mulai bergeser menjadi rasa kagum dan keinginan untuk belajar. Jika tren ini terus berlanjut, maka mesti Indonesia dan that's today. Timor Leste akan jauh lebih erat dari sebelumnya. Tak harus dalam bentuk integrasi formal, tetapi bisa dalam bentuk kerjasama regional yang saling menguntungkan. Dengan kerjasama ekonomi, pendidikan, dan pertahanan, kedua bangsa bisa membangun masa depan yang lebih cerah. Dan siapa sangka, Papua yang dulu dianggap titik lemah Indonesia kini justru menjadi jembatan diplomasi yang menghubungkan kembali dua saudara yang pernah berpisah. Dengan kemajuan signifikan yang ditunjukkan Papua di bawah kepemimpinan Indonesia, serta kegelisahan insanan yang kian nyata di kalangan rakyat Timor Leste terhadap kondisi negaranya sendiri. Semakin jelas bahwa peta geopolitik kawasan sedang mengalami pergeseran besar. Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan sebagai kekuatan regional yang mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyatnya. Sementara itu, Timor Leste tampaknya berada di persimpangan jalan, di mana pilihan untuk tetap bergantung pada janji-janji asing, atau mulai membuka lembaran baru bersama Indonesia, menjadi perdebatan yang tak terhindarkan. Di tengah perubahan zaman, masyarakat kini semakin berani berpikir kritis dan menuntut masa depan yang lebih menjanjikan. Pada akhirnya, wacana mendekatnya kembali Timor Leste ke Indonesia bukan semata soal politik atau nostalgia sejarah. Ini adalah cerminan dari pencarian arah baru oleh sebuah bangsa yang ingin maju dan sejahtera. Jika Indonesia mampu terus menjaga konsistensi pembangunan, menunjukkan ketulusan dalam kerjasama regional, serta menjaga stabilitas di Papua sebagai contoh nyata, maka tak menutup kemungkinan bahwa Timor Leste atas kehendaknya sendiri akan merapat kembali ke pelukan Asia Tenggara yang dipimpin oleh Indonesia. Masa depan kawasan ini akan sangat bergantung pada siapa yang mampu membangun, bukan sekadar menjanjikan. Dan saat ini, Indonesia sedang membuktikan bahwa mereka adalah salah satu di antaranya.